Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham. Luar biasa ya, sambutan malam ini sangat berbeda. Sesuai dengan tempatnya, bahwasannya ini FGMP Bahasa Inggris, dan sambutan juga menggunakan bahasa Inggris juga sangat luar biasa, Pak Ilhami. Saya sebenarnya tidak terlalu, jujur tidak terlalu banyak paham tentang apa yang Pak Armando sampaikan, tapi yang saya tahu, terima kasih sudah memberikan spirit kepada guru-guru untuk ini untuk terus memberikan pemahaman tentang kurikulum bahasa Inggris. Dan yang saya tahu juga itu Bapak menyebutkan bahwasannya coba berikan rasa cinta terhadap bahasa Inggris kepada guru-guru itu sedikit sekilas yang mungkin saya bisa paham. Mohon maaf kalau salah juga, untuk memahami arti yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih sambutannya Bapak, semoga sukses selalu dan salam bahagia buat Bapak. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi sambutan dari Bapak Ilhami selaku Kabid Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara. Dan selanjutnya Bapak Ibu, langsung saja materi kami, sedikit problem di mikrofon Bu Susi sehingga beliau tidak bisa memberikan sebuah sambutan karena dari tadi juga sehingga tidak terlalu itu ada masalah di mikrofonnya beliau atau kenapa. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ingin menghemat waktu terkait webinar malam ini, yaitu tentang capaian pembelajaran, dan itu akan disampaikan oleh Bapak Kustaladi. Bapak mungkin kami persilahkan dengan segala terima kasih. Silakan Pak Kustaladi. Makasih Bu Syarifah. Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas ya. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada malam hari ini kita kembali berjumpa Bapak Ibu dalam kegiatan saling sharing, saling berbagi tentang IKM. Yang ini adalah kebutuhan kita seharusnya, dan ini juga menjadi keharusan bagi kita seorang pendidik untuk memahami IKM secara menyeluruh. Walaupun di dalam perjalanan banyak yang kita bingung, kita harus banyak belajar karena ini adalah hal baru bagi kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjung sajikan Bapak Ibu semuanya kepada Rasulullah, di mana beliau merupakan seorang pelopor literasi yang dimana hari ini kita diajak untuk terus meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kepada peserta didik kita, yang padahal literasi ini sudah ada beberapa abad yang lalu Bapak Ibu. Kita mungkin pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah juga di pengajian kita mendengar ada istilahnya Iqra. Itu sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa literasi itu sudah ada di beberapa abad yang lalu. Ya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Pak Irhamni atau Pak Dr. Irhamni, terima kasih banyak Bapak tadi memberikan semangat untuk kita semua. Ya walaupun Pak Irhamni tadi menyampaikan atas sambutan dalam bahasa Inggris, izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Nanti jangankan Bapak Ibu, saya pun jadi bingung nanti kalau bahasa Inggris juga. Tapi saya menangkap sedikit tadi yang disampaikan Pak Ramli, artinya kita tetap semangat untuk mendidik anak bangsa. Kemudian bagaimana Pak Kabid juga memberikan dorongan untuk kita terus belajar sesuai dengan apa yang kita emban, sesuai dengan profesi kita hari ini Bapak Ibu. Juga kepada yang saya hormati juga Bu Susi Afrianita, Ketua Komunitas MGMP Bahasa Inggris untuk Lok Sukun atau Kabupaten Aceh Utara ya. Yang alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu hebat semuanya. Juga kepada Ibu moderator, ada Ibu Syarifah, ini moderator moderator hebat kita ya, yang sering menemani kita untuk membuat kegiatan kita lebih tertib nantinya. Juga Bapak Ibu hebat semuanya yang berada di ruangan Jemit malam ini, terima kasih banyak
Mudah-mudahan nanti kita saling berbagi. Saya bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu semuanya, karena saya tahu pasti Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan materi ini jauh-jauh hari, baik dari pemateri, webinar, maupun juga Bapak Ibu belajar di PMM. Karena apapun cerita Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini mengajak kita untuk belajar secara mandiri, mengajak kita untuk mau belajar. Seperti itu yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau guru itu sudah mau belajar, pastinya kompetensi anak didik juga kita akan terus berubah dan meningkat. Makanya di dalam kurikulum Merdeka banyak belajar secara mandiri Bapak Ibu. Salah satunya adalah webinar-webinar yang diselenggarakan oleh komunitas-komunitas untuk mendukung IKM. Salah satunya adalah komunitas MGB Bahasa Inggris ini. Bapak Ibu semuanya, saya coba share screen. Mudah-mudahan jaringan di saya tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Kebetulan kalau hujan biasanya agak sedikit gangguan. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Sudah, mantap. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kita malam ini fokus ke CP atau capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti saya menjelaskan hanya sebentar Bapak Ibu, kita perbanyak di diskusi saja. Ya, mungkin sekitar 40 menit kurang lebih. Nanti tolong moderator diingatkan kalau sudah 40 menit supaya kita lebih banyak ke diskusinya. Karena tidak penting kita mengajarkan CP adalah IKM adalah, yang penting kita adalah bagaimana melaksanakannya dan bagaimana cara membuatnya. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Ini adalah sedikit biodata singkat saya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya dipercayakan menjadi DRB, kemudian jadi co-kapten juga dan fasilitator sekolah penggerak. Kemudian alamat saya di Lok Sukun, ini nomor HP dan sebagainya Bapak Ibu. Sebenarnya punya tanggung jawab besar untuk saya, itu bagaimana harus konsisten untuk menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya tentang kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang CP, mungkin Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat atau di chatbox beberapa pertanyaan ini. Ya, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini. Apakah topik atau materi yang Bapak Ibu hantarkan di kelas selalu dikaitkan dengan manfaat penerapannya di kehidupan sehari-hari? Kemudian yang kedua, kesulitan apa sih yang Bapak Ibu temui saat ingin mengaitkan topik bahasan materi dengan keseharian? Anda boleh menuliskan topik yang dimaksud sebagai bantu mencerita. Boleh Bapak Ibu ketikkan di sini topik atau materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas, itu apakah selalu dikaitkan dengan manfaat atau penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ini kita berbicara kurikulum sebelumnya Bapak Ibu. Ya, boleh diketik di chatbox Bapak Ibu, saya tunggu. Waktunya jangan lama-lama, hanya 1 menit ya. Silakan diketik. Ya, Bapak Ibu silakan diketik di chatbox. Pertanyaan adalah, apakah selama ini Bapak Ibu ketika mengajarkan mapel Bapak Ibu masing-masing di dalam kelas selalu mengaitkan dengan manfaat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Terkadang ya Bu Saripah jawabnya terkadang, tergantung sikon ya Bu Saripah. Bisa jadi kalau kepepet ya langsung lanjut aja ya. Ya macam-macam. Ibu Saripah juga sudah jawab terkadang. Bapak Ibu yang lain silakan ketik saja. Jangan, nggak usah terlalu panjang-panjang, singkat, padat, jelas Bapak Ibu. Ya, mengaitkan dengan kehidupan sehari. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu, ada yang ada yang selalu, kemudian ada yang terkadang. Silakan tidak selalu ya. Ada lagi Bapak Ibu. Terkadang mengaitkan, kadang tidak ya. Tergantung materi. Kalau materinya agak sedikit mudah, kalau sulit ya nggak dikaitkan ya Bu Nita. Ada lagi Bapak Ibu?
tergantung dengan materi yang disampaikan. Oke. Ya, Pak Abdul Khalid ya sering. Ya, kalau Pak Abdul Khalid mungkin guru produktif ya. Guru produktif ya kalau nggak dikaitkan dengan kehidupan sehari mereka akan menjadi bingung. Jadi pelajaran produktif menjadi abstrak nantinya. Lihat kondisi dan materinya juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya lanjut. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu, saat mengajar, apakah Bapak Ibu memiliki dokumen tujuan pembelajaran sebagai acuan? Maksudnya begini, apakah Bapak Ibu selama mengajar itu punya acuannya tidak? Jadi sebelum mengajar, Bapak Ibu punya acuannya enggak? Seperti itu. Kalau ada, acuannya apa? RPP ada. Oke, terima kasih Pak Zulfikar Alibutu. Ada RPP, perangkat pembelajaran RPP. Ada RPP. Ya, kebanyakan RPP ya. Ya iya ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas, kita punya perangkat pembelajaran. Itu ada RPP-nya karena harus ada skenario Bapak Ibu. Kalau tidak ada skenario bagaimana kita mengajar? Seperti kita main sinetron ya. Seperti kita main film, itu pasti ada skenario. Apa sih yang akan kita lakukan? Tujuannya apa? Apa yang ingin kita capai? Kan seperti itu, ada acuannya. Nah, pada saat kita menyusun RPP itu pun, ya, pada saat menyusun RPP atau perangkat pembelajaran, pastinya Bapak Ibu juga punya acuan. Ya tidak? Pasti Bapak Ibu punya acuannya. Kalau tidak ada acuan, bagaimana kita menyusun? Kalau di K13 itu ada silabus. Ya. Kemudian ada acuan untuk Permendikbudnya, KADI ya, KIKD-nya itu kan ada. Jadi itu semua kita punya acuan. Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ya, secara mandiri merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, apakah Bapak Ibu selama ini merumuskan tujuan pembelajaran itu setiap bidang studi itu secara mandiri, atau jangan-jangan Bapak Ibu ambil di internet ya, modifikasi jadi seperti itu, atau langsung Bapak Ibu melihat dari KI, KD, kemudian Bapak Ibu nyusun tujuan pembelajarannya? Jawabnya pernah atau tidak gitu aja. Pernahkah Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran untuk kelas atau bidang studi yang ada? Pernah atau tidak? Pernah kan? Musarifah ini luar biasa ini. Kopas sudah modif sedikit. Oke, makasih. Pernah. Bu Marlia juga pernah. Nah, ini guru-guru hebat semua ini. Ini saya tanya ini guru-guru hebat semua. Jadi sudah melangkah lebih jauh. Artinya sebelum kurikulum Merdeka pun sudah menyusun tujuan pembelajaran secara mandiri. Terima kasih Bapak Ibu semua atas jawabannya. Saya lanjut saja ke materinya. Kita lihat apa sih sebenarnya CP ini Bapak Ibu. Nah, CP ini saya coba rangkum saja, jangan terlalu panjang. Jadi CP ini kalau kita ibaratkan pembelajaran itu adalah sebuah perjalanan, ya, bukan sebuah perlombaan balap Bapak Ibu. Jadi jangan ibaratkan pembelajaran ini perlombaan balap. Kita berlomba-lomba mengejar kurikulum, kita berlomba-lomba supaya materi habis. Nah, seperti itu. Jadi hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan sebenarnya adalah tujuan Bapak Ibu. Tanpa tujuan, kita pastilah hanya membuang waktu yang biasa saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Yang ingin saya katakan di sini adalah jika CP itu adalah tujuan akhir di setiap fase pembelajaran. Fase ya Bapak Ibu, bukan kelas tapi fase. Jika CP itu adalah tujuan akhir dari setiap fase pembelajaran, kemudian CP ini disusun, CP ini merupakan kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap pembelajaran, maka CP ini dirancang mengacu pada standar kelulusan dan standar isi. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ibaratkan CP ini adalah tujuan perjalanan kita, maka kita bisa melihat apakah CP ini sulit, apakah CP ini menantang, maka kita akan berusaha mencapai tujuan itu. Kita berusaha untuk mencapai CP-nya. Apa itu CP? Kompetensi minimum. Misal, di dalam kalimat CP itu disebutkan siswa itu harus bisa menulis puisi. Kalau pelajaran bahasa Indonesia harus bisa menulis puisi. Jadi kita harus menggunakan berbagai cara supaya ini siswa, ini murid bisa menulis puisi. Cara dan strategi itu ada di kita Bapak Ibu. Jadi CP ini sudah disusun sedemikian rupa oleh pemerintah pusat
karena dirancang ini mengacu pada SKL dan standar isi yang tidak bisa dirubah CP ini, maka tugas kita adalah bagaimana merancang ini semua supaya CP ini tercapai, supaya siswa ini atau murid ini memiliki kompetensi minimum. Nah, kompetensi minimum artinya paling rendah kompetensi yang mereka miliki adalah sesuai dengan CP yang ada. Kalau ibarat kita berjalan dari, katakanlah saya dari Lok Sukun ingin ke Lok Sumawe. Lok Sumawe itu adalah tujuan saya. Bagaimana saya menuju ke sana? Itu strateginya ada di saya. Kalau saya membawa penumpang, maka penumpang itu sesuai dengan strategi yang saya gunakan. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, tujuan pendidikan Indonesia, kita pahami bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik akan menjadi manusia beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia ini, maka pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur, CP tadi, dan prinsip pembelajaran ataupun asesmen. Nah, CP ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase pondasi yang PAUD, kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah, nanti ada fase A, B, C, D, E, sampai F. Finishnya di F, kelas 12 di jenjang SMA. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. CP ini sudah ada dan sudah ada ketentuan bakunya ya, di dalam keputusan Kementerian Republik Indonesia atau Kemdikbud. Nanti kita bisa lihat perubahan-perubahan yang ada itu. Kalau sekarang mungkin sudah CP itu ada di nomor berapa ya? Apakah masih 958 atau sudah berubah? Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu. Karena ini CP ini terus mengalami perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, ini maksudnya ini struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen ini tidak boleh dirubah karena ini sudah ketentuan dari pemerintah. Yang boleh dirubah apa? Modul ajar, kemudian buku teks pembelajaran, kemudian proyek atau modul proyek, kemudian kurikulum operasional sekolah dan sebagainya. CP ini sudah tujuannya apa? Secara minimum, artinya kalau minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh anak-anak di Indonesia itu sudah ditentukan. Nah, kreativitas nanti akan muncul di setiap peserta didik itu sendiri. Nah, CP dan strategi mencapai CP ini menggunakan kerangka kerja understanding by design, Bapak Ibu. Jadi, ini merupakan kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Proses perencanaan ini fokus pada dua hal, pengajaran dan asesmen, kemudian merancang kurikulum terbalik. Ini juga hal baru bagi kita di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, yaitu pembelajaran terbalik. Ya, dengan mulai dari tujuan akhirnya. Apa tujuan akhirnya? CP tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat CP ini disusun menggunakan metode terbalik ini. Jadi metode perencanaan kurikulum ini dimulai dengan menentukan tujuan akhir dulu. Apa sih yang ingin dicapai oleh peserta didik? Kemudian baru kita buat asesmen diagnostik namanya. Setelah itu baru kita melakukan proses pembelajaran dengan strategi-strategi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Identifikasi hasil, menentukan bukti yang dapat diterima, kemudian merancang pengalaman belajar dan instruksi. Nah, identifikasi hasil diinginkan, apa pembelajaran yang dapat terus melekat, bernilai dan bisa diterapkan dalam kehidupan siswa jauh setelah ia lulus mata pelajaran tersebut. Inilah ada di dalam CP. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka lulus ataupun setelah mereka melewati fase yang ada. Jika dianalogikan kembali dengan sebuah perjalanan berkendara, CP memberikan tujuan tadi. CP memberikan tujuan dan ketersediaan waktu adalah fasenya atau untuk mencapainya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pengemudi memiliki kebebasan untuk memilih jalur, cara, dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan, dan kecepatan masing-masing. Kecepatan masing-masing, kemampuan ini disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, disesuaikan dengan kecepatan peserta didik. Disinilah letak merdekanya Bapak Ibu. Makanya ketika kita merancang, sebelum merancang modul ajar atau RPP di kurikulum sebelumnya, itu
kita harus paham dulu atau kita tahu dulu apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kita melakukan asesmen diagnostik. Artinya kita harus paham peserta didik ini maunya apa. Dia biasanya belajar bagaimana, kondisi bagaimana dia nyaman belajarnya. Kemudian anak ini dia lebih dominan belajarnya apakah auditory, apakah visual atau kinestetik. Kita harus paham dulu peserta didik kita. Ketika kita sudah paham, baru kita merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini. Jadi dalam mencapai CP, kita perlu membangun kompetensi untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Setiap satuan pendidikan dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensi. Jadi fase ini tidak hanya 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ya. Finishnya semua ada di kelas 12, Bapak Ibu. Jadi penggunaan istilah fase ini dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Fase ini akan memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru, Bapak Ibu, untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran. Kalau selama ini misalnya di KD atau KIKD itu di kelas 10 lah kita katakan, atau kelas 7 di SMP, maka kita harus mengejar itu dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, CP ini bisa jadi dirancang, ya. Ada yang dirancang dalam waktu 2 tahun, yaitu di jenjang sekolah dasar fase A, B dan C, ya. Itu 2 tahun. Kemudian ada yang 3 tahun di fase D di SMP. Kemudian ada yang 1 tahun di fase F di jenjang SMA SMK. Artinya Bapak Ibu, ada waktu yang diberikan ke guru dan juga ke siswa untuk bagaimana merancang pelajaran supaya kompetensinya tercapai. Katakanlah bagaimana siswa itu di dalam CP disebutkan mereka paham untuk membaca atau menulis puisi di kelas sebelah atau di fase D lah, katakan di SMP di fase D. Maka kita punya waktu sampai 3 tahun Bapak Ibu untuk mengajarkan mereka, mendidik mereka dengan strategi yang berbagai macam supaya mereka tercapai CP itu, ya Bapak Ibu. Jadi CP ini dirancang dalam setiap fase, bukan per kelas. Nah, ini bisa kita lihat CP ini dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP itu selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Kalau SMP fase D, kemudian SD ada fase A, B, C, SMA itu fase E dan fase F. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, ya, kenapa harus ada fase? Dulunya kita dengar istilah ada kelas 10 atau kelas 1, 2, 3. Nah, hari ini kenapa harus ada fase Bapak Ibu? Fase ini diambil dari tentang psikologi pendidikan, teori Piaget Bapak Ibu, ya, konstruktivis, ya. Jadi di sana dilihat dari kemampuan perkembangan peserta didik. Jadi kalau anak umur 5 tahun sampai 7 tahun mereka baru mengenal apa. Kemudian 7 tahun sampai 10 tahun apakah mereka sudah mengenal abstrak atau belum? Apakah mereka hanya mengenal dengan simbol-simbol? Itulah dasarnya lahirnya fase ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau di kurikulum sebelumnya kita mendengar istilah atau kita sering, ya, sudah sangat familiar dengan taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu C1, C2 sampai ke C6 Bapak Ibu. Nah, malahan di taksonomi Bloom memahami itu adalah kompetensi paling rendah. Nah, kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu sesuai dengan teori konstruktivis, ya, perkembangan peserta didik ini. Nah, memahami itu adalah level tertinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena diartikan kalau seseorang itu sudah pada level memahami, maka dia sudah bisa mencipta, dia sudah bisa menjelaskan, dia sudah bisa menganalisis. Kalau mereka tidak bisa memahami, sudah pasti mereka belum bisa menganalisis dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, ada perbedaan di sana. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika melihat peserta didik harus memahami, seakan-akan mereka masih berada di kompetensi yang rendah. Padahal memahami di kurikulum Merdeka itu
sudah berada pada level yang paling tinggi, ya. Sudah berada di fase E dan F Bapak Ibu nantinya. Ya, saya lanjut. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Mereka punya CP sendiri. Namun jika tidak mengalami hambatan intelijensi, maka dapat menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Jadi ini Bapak Ibu. Maksudnya kalau hambatan intelijensi, keterlambatan dia berpikir. Nah, itu kalau hanya tuna wicara, mungkin tuna rungu, itu kan bukan hambatan intelijensi. Jadi bisa menggunakan CP reguler. Cuma strategi belajar saja yang disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa-siswa yang berkebutuhan atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk SLB ini beda lagi Bapak Ibu. Fase A, fase B, fase C, fase D, ya, fase E dan fase F ini berbeda lagi. Nah, beda karena ini sesuai dengan kemampuan berpikirnya peserta didiknya. Kemudian di dalam CP Bapak Ibu ada elemennya lagi. Ada turunannya lagi Bapak Ibu. Jadi setiap CP, suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Ya, kompetensi esensial berlaku sama untuk semua fase. Artinya elemen kalau fisika, ya, kebetulan saya mengajar fisika, maka di fase D, di fase E, fase F itu sama. Cuma bunyi CP-nya berbeda. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya. Ya, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Kemudian elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama ataupun berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Kalau dengan pelajaran lainnya bisa sama, bisa beda. Tapi kalau satu pelajaran itu sama Bapak Ibu. Yang beda cuma CP-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat sedikit elemen dalam CP. Jika pembelajaran ibarat sebuah perjalanan, ya kita ulang kembali yang tadi, diperlukan beberapa kompetensi esensial agar tepat waktu dan selamat mencapai tujuan. Fase tadi ya, waktu itu fase. Ya, supaya selamat mencapai tujuan, supaya kompetensi anak-anak itu tercapai, maka diperlukan beberapa kompetensi esensial Bapak Ibu. Itu elemen tadi. Contohnya jika ingin melakukan perjalanan dengan cara mengemudikan mobil. Ya, saya mau keluar Suame, saya pakai mobil. Ada beberapa elemen yang perlu dipelajari seperti mengenali bagian dan cara kerja mobil, mengemudi, keselamatan mengemudi, kemudian navigasi. Saya harus paham semua ini. Kalau tidak, maka saya tidak akan selamat. Belum tentu saya selamat mencapai tujuan seperti itu. Nah, masing-masing elemen ini memiliki capaian sendiri yang saling menunjang agar seseorang dapat memenuhi CP mengemudikan mobil. CP secara keseluruhan itu ada Bapak Ibu. Kemudian di dalam setiap elemen juga ada CP itu. Ya. Tentu saja jika perjalanan ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki ataupun berlari, bersepeda atau berlayar, elemen CP-nya sangat mungkin akan berbeda. Ya, kalau kita jalan kaki, kita bersepeda itu tidak akan sama dengan mengemudikan mobil. Kenapa? Karena bagian-bagiannya kan berbeda. Kalau kita menggunakan sepeda, maka kita harus mengenali bagian sepeda. Kalau kita berlayar, kita harus mengenai bagian-bagian berlayar atau memahami tentang perahu mungkin, ya. Jadi mungkin elemennya lebih sedikit ataupun banyak, mungkin mirip ataupun bisa jadi sama ataupun tidak sama Bapak Ibu. Mobil dengan sepeda motor itu kan berbeda. Dengan sepeda juga berbeda. Itulah elemen Bapak Ibu. Ya. Elemen setiap mata pelajaran itu dapat memiliki persamaan ataupun perbedaan karakteristik satu dengan lainnya. Nah, ini contoh ya capaian pembelajaran seni rupa untuk SD. Di akhir fase C, peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci. Ditandai penguasaan ruang dengan penggunaan garis horizon dalam karyanya. Diharapkan pada akhir fase ini, peserta proses kreatif dan kegiatan apresiasi peserta didik telah mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, dan sebagainya. Jadi, kalau kalimat begini Bapak Ibu, harus Bapak Ibu lihat dulu. Analisis dulu, kompetensinya yang mana. Materinya, kontennya yang mana Bapak Ibu. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami dulu ya. Kita lihat contoh yang lainnya. Oh, ini elemennya. Elemen dari CP. Coba saya ulangi. Nah, elemen dari pelajaran seni rupa di mana CP-nya ini ya di fase C. Kemudian ini elemennya.
Elemen CP mapel seni rupa, fase A, fase B, fase C. Ya. Ini ada semua Bapak Ibu, ada acuannya semua. Ya. Dari Kemendikbud. Nah, itu semua ada. Nah, elemen ini kalau mapel seni rupa, fase A, fase B, fase C sama dia Bapak Ibu. Cuma bunyi CP-nya berbeda. CP per fase. Ya Bapak Ibu, CP per fase ataupun CP per elemen akan berbeda. Nah, juga ada elemen merefleksikan, berdampak juga berbeda. Kalau secara keseluruhan tadi, saya ulangi sedikit. Peserta didik mampu menuangkan pengalamannya melalui visual sebagai ekspresi kreatif secara rinci. Ini secara umum. Nah, kita lihat kalau per elemen, siswa mampu mengenali, membiasakan diri dengan berbagai prosedur dasar dan bla bla seterusnya. Kemudian mengalami, ya ini untuk fase A. Ada lagi, kemudian menciptakan lain lagi. Kemudian kita lihat lagi untuk merefleksikan lain lagi dan berdampak lain lagi. Ya. Kemudian kita juga bisa merancang 6 aspek pemahaman. Aspek pemahaman itu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, pengenalan diri. Ini bisa kita lihat. Ini kita susun sendiri Bapak Ibu. Bahasa-bahasa ini kita susun sendiri sesuai dengan CP yang ada. Tapi tidak harus hierarki, artinya bukan penjelasan itu level tertinggi, interpretasi tertinggi, tidak. Ini bisa dibolak-balik Bapak Ibu. Artinya peserta didik itu dia punya empati, bagaimana kita merancang bahasa empati itu, ya, merancang pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu, kalimat-kalimat di sini pemahaman yang merujuk kepada empati. Seperti itu Bapak Ibu. Sana dulu, cepat. Cepat keluar. Kemudian pengenalan diri juga sama, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Nah, seperti ini. Ini perlu juga kita analisis Bapak Ibu sesuai dengan CP yang ada. Saya lanjut. Nah, ini kemudian setelah CP ini sudah kita pahami cara untuk menganalisis, baru nanti kita susun tujuan pembelajarannya atau TP. Kemudian yang terakhir adalah menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini mirip-mirip dengan silabus Bapak Ibu. Jadi ada JP-nya. Per tujuan pembelajaran itu ada JP-nya. Ya, mirip-mirip silabus. Kemudian nanti baru menentukan asesmen dan instruksi yang tepat, baru dirancang modul ajarnya atau RPP kalau dulunya. Ini contoh bentuk pemahaman dalam CP untuk fase B, ya, elemen bilangan. Fase B, elemen bilangan lagi Bapak Ibu. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan untuk bilangan cacah sampai dengan 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari kalimat ini Bapak Ibu bisa lihat mana yang disebutkan, yang dikatakan dengan kompetensi, mana yang dikatakan dengan materi atau topik, ya. Nah, kalau penjelasan mendeskripsikan makna dari bilangan 10.000 dengan kata-kata sendiri, mengaitkan dengan nilai tempat. Nah, karena kenapa? Nilai tempat ini adalah materinya, mengurutkan ini adalah materinya, membandingkan juga materinya. Kemudian yang mana dikatakan dengan kompetensi Bapak Ibu? Kita lihat, ya, kompetensi itu kalau di sini kita lihat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, ini dalam materi ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini mengaitkan. Nah, ini sesuai mengaitkan. Di sini juga ada. Kemudian kita lihat membandingkan juga ada di kalimat-kalimat ini. Seperti itu. Kemudian kalau interpretasi, menerjemahkan makna 10.000 menggunakan gambar. Nah, di sini juga ada menggunakan gambar, itu merupakan materi, ya. Kalau misalnya, nah yang menariknya di kurikulum Merdeka ini, kalau kita ingin mencapai kompetensi, namun materi yang ada di CP ini menurut kita itu belum cukup
untuk mencapai kompetensi ini, ya. Misalnya kita mau peserta didik ini mampu memahami tentang kompetensi, kalau kita lihat di sini misalnya menentukan nilai tempat. Nah, ketika kita lihat di sini materinya, rupanya ini belum cukup supaya mereka mencapai kompetensi ini. Maka kita bisa menambahkan materi yang lain. Yang penting mereka itu paham tentang bilangan untuk bilangan cacah sampai dengan 10.000. Membandingkankah, mengurutkankah, menentukan nilai tempatkah, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Kemudian pemahaman aplikasi, menggunakan pemahaman 10.000 untuk memecahkan masalah dalam dunia nyata, ya, karena aplikasi tadi. Kemudian perspektif, menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Nah, pemahaman ini kan ada 6 sebenarnya Bapak Ibu tadi. Jadi kita boleh ambil 3, 4, ya, seperti itu, minimal 3. Nah, ini ada lagi. Kalau untuk fase di elemen menyimak, kita lihat di sini malahan ada empati. Tadi di matematika itu tidak ada. Nah, ini juga ada. Memahami informasi, ya. Bapak Ibu kita lihat memahami informasi, kemudian narasi, puisi, eksplanasi, ini kan materi, ya. Kemudian teks visual, audio visual, ya. Ini adalah semuanya adalah materinya. Kompetensi yang mana kita bisa lihat di dalam kalimat CP ini. Kemudian ini juga ada yang lainnya. Nah, saya lanjut saja. Ini untuk fase E, elemen menciptakan seni tari, ya. Ini adalah CP per elemen Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nah ini kalau menganalisisnya bisa pakai tabel ini Bapak Ibu, ya. Kita CP mapel, kita tulis di sini CP-nya apa sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Itu ada di Kemendikbud, ya. Ada Kemendikbud, itu CP-nya apa sesuai mapel kita tulis di sini. Kemudian kita analisis kompetensi yang dituju apa, elemennya apa, ya. Kemudian hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju. Jadi saya tunjukkan contohnya Bapak Ibu. Kemudian kita juga dari elemen tadi, dari CP mapel ini, dari CP mapel itu atau dari CP per elemen itu, ya, kita tulis di sini. Kemudian kita analisis lagi tentang pemahaman ini, ya, yang mirip. Nah, ini dia pengenalan, ya, bentuk pemahamannya. Ini yang ingin dicapai. Biasanya kalau di dalam modul ajar itu yang ada CP, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Jadi kenapa kita menganalisis CP, mana kompetensi, mana yang dikatakan dengan materi Bapak Ibu. Ini penting ketika kita akan merancang atau menuliskan TP-nya, ya. Ketika kita ingin menuliskan TP per kompetensi yang ingin dicapai. Saya tunjukkanlah salah satu contohnya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Saya tunjukkan contohnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu untuk pelajaran IPS, ya. CP-nya itu pelajaran IPS di fase D. CP-nya itu peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta memiliki keterampilan penting di tengah perkembangan dunia untuk bisa berkontribusi menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Jadi kompetensi yang ada di sini kita lihat memahami konsep, ya, keterampilan memiliki keterampilan berkontribusi, kemudian apa lagi kita bisa lihat di sini. Kemudian elemennya, ini elemen ada di Kemendikbud itu. Kemudian kita lihat lagi hubungan dan peran elemen, ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa lihat juga yang mana disebutkan dengan materi di sini. Nah, kita mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, ya. Ini elemen ini ada di Kemendikbud, tinggal kita pindahkan saja Bapak Ibu. Tapi yang penting Bapak Ibu harus lihat kompetensi yang ingin dituju dari CP ini apa, ya, yang mana. Itu contohnya. Halo Pak Zulkifli, mohon maaf ini share screen-nya bisa di ini
Oh, ini, ini udah share screen yang lain nih. Oke, silakan dilanjut Pak Bos. Siap. Sedikit iklan dulu. Waktunya tidak lama lagi Pak Bos ya. Oke. Biar bisa pemahaman. Saya coba. Oke. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Ini untuk memahami kaitan ini TP ya. TP bagaimana kita menyusun TP kemudian ATP. Yang tadi saya katakan menggunakan desain terbalik ya. Dengan demikian harapannya satuan pendidikan dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi masing-masing. Namun Bapak Ibu, untuk tahun pertama itu kita tidak disarankan menyusun sendiri. Yang kita tidak disarankan menyusun sendiri. Kenapa? Karena mengingat ini harus dilaksanakan terus di dalam kelas atau di dalam sekolah kita masing-masing. Makanya disarankan Bapak Ibu bisa mengunduh yang disediakan oleh Kemdikbud, kemudian Bapak Ibu modifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan di tahun kedua Bapak Ibu baru nanti menyusun TP itu, ya, menyusun TP secara mandiri. Dilihat dari CP-nya. Ya. Ini saya lanjut saja, tidak Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami ketika menyusun TP itu profil pelajar Pancasila itu bisa disisipkan, ya, bisa disisipkan. Pada saya menyusun TP, pada saya menyusun modul ajar, ya, langkah-langkah pembelajaran, itu bisa disisipkan. Ya. Kalau di modul ajar itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan yang sudah ada di sini, atau dengan yang sudah kita pelajari atau yang sudah pernah kita rancang di kurikulum 2013. Yang berbeda apa? Cuma CP-nya, ya, kompetensinya. Karena CP ini disusun atau dibuat dalam setiap fase, bukan per tahun. Saya perpanjang saja. Ya, percepat. Nah, ini Bapak Ibu, jangan lupa juga pada saat kita merancang tujuan pembelajaran itu kembali ke yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Artinya, ini tugas kita dan tanggung jawab kita supaya mereka punya kompetensi minimum Bapak Ibu yang sudah ditentukan oleh kementerian. Untuk mencapai kompetensi itu, kita merancang pembelajaran yang benar-benar membuat anak-anak itu bahagia, membuat anak-anak itu senang ketika belajar sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Apa kekuatan kodrat anak Bapak Ibu? Anak-anak itu sejujurnya itu mereka suka belajar dan bermain Bapak Ibu. Maaf, maksudnya mereka suka bermain. Dan juga kita harus melihat juga kodrat zaman. Apa kodrat zaman? Kebutuhan bagi peserta didik itu sesuai dengan abad 21 sekarang. Mereka harus memahami IT, ya, kemudian juga memahami berpikir tingkat tinggi, kreativitas, kolaborasi, itu yang harus mereka miliki Bapak Ibu. Nah, kita merancang pembelajaran harus sesuai dengan yang seperti itu Bapak Ibu. Merancang tujuan, pertama kita harus analisis dulu atau menuliskan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di sini. Agar berpihak pada anak dan menuntut mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus, ya Bapak Ibu, ini kata-katanya harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Fase A, fase B, fase C, fase D itu beda-beda. Kemudian, nah ini tadi saya katakan apa sih dasarnya menyusun atau ada fase A, fase B, dasarnya di sini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini sudah ada di teori-teori perkembangan peserta didik ya. Cuma Ki Hajar Dewantara merumuskan sesuai dengan budaya kita atau bahasa dari istilah kita. Ada wiraga, ada wirama. Jadi sesuai dengan umur yang ada. Karena berbeda umur, perkembangan kita berpikir kan juga berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun TP dan ATP. Yang harus diperhatikan, TP dan ATP harus memenuhi kriteria ini. TP itu ada kompetensi dan ada konten atau konsep atau materi Bapak Ibu. Ya, kemampuannya mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik.
Nah, ini saya percepat saja. Nah, kontennya misalnya ini. Contoh ya, contoh kontennya itu kan kalau ini bahasa Indonesia, jenis teks, narasi, deskripsi, puisi, eksplanasi, eksposisi. Ini adalah konten atau materi. Kompetensinya apa? Memahami informasi, menemukan makna, menginterpretasikan, mengungkapkan, menggunakan, membandingkan, evaluasi, mengeksplorasi. Itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ini contoh. Begini Bu, Bapak Ibu cara menganalisisnya. Contoh bahasa Indonesia, fase D elemen membaca dan memirsa. Ya, di elemen ini CP-nya itu peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks, deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual. Yang warna kuning ini adalah kompetensi Bapak Ibu. Sedangkan warna hijau ini adalah konten atau materi. Yang warna hijau. Artinya dengan konten ini peserta didik itu harus mencapai kompetensi ini. Ya, saya ulangi. Kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh peserta didik pada fase E mapel bahasa Indonesia pada elemen membaca dan memirsa. Ingat Bapak Ibu, fase D itu ada 3 tahun. Ya, fase D itu ada 3 tahun. Maka dengan konten ini, dengan materi ini, kita harus bisa mencapai kompetensi memahami informasi, menemukan makna yang tersurat dan tersirat, menginterpretasikan informasi, kemudian mengungkapkan, menggunakan sumber informasi lain ya untuk menilai akurasi dan kualitas data, membandingkan, mengeksplorasi dan mengevaluasi. Kita harus mencapai kompetensi ini sesuai dengan materi ini. Nah, andai kata ini kompetensi banyak, ya, ini Pak kompetensinya banyak apa? Apakah kita bisa menambah konten yang lain atau topik yang lain atau materi yang lain? Dibolehkan Bapak Ibu. Selama ini sesuai dengan elemen membaca dan memirsa. Supaya apa? Kompetensi anak-anak tercapai. Seperti itu. Nah ini. Kemudian disusunlah TP, peserta didik mampu. Peserta didik mampu ya menginterpretasikan, menjelaskan, membandingkan, mengungkapkan. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak paham tentang kompetensi yang ada pada CP, tidak paham yang mana konten, maka tidak bisa kita menyusun TP. Tujuan pembelajaran kita tidak bisa susun. Ya. Karena apa? Ketika kita ingin mencapai kemampuan, kalau di sini yang pertama misalnya peserta didik mampu menjelaskan ya, arti kata yang jarang muncul dengan bantuan visual dan konteks kalimat yang mendukung pada teks naratif. Kita tidak tahu bagaimana kita menyusun ini supaya peserta didik mampu menjelaskan mana yang bisa kita gunakan teksnya. Yang bisa kita gunakan kontennya. Kemudian yang nomor 2, peserta didik mampu mengungkapkan makna tersurat dan tersirat. Ya kan? Jadi ini kompetensinya. Kita bisa menggunakan konten yang mana supaya mereka mampu nanti mengungkapkan makna tersurat dan tersirat. Kita bisa pakai teks naratif. Kemudian peserta didik mampu menginterpretasikan bagian dari teks naratif. Ya kan? Nah ini kita bisa lihat berbentuk audiovisual yang menunjukkan simpati, kepedulian dan empati. Kita harus paham. Misalnya peserta didik mampu menggunakan, kalau saya fisika, peserta didik mampu menggunakan alat ukur pada. Ya, menggunakan alat ukur, kita sebutkan menggunakan alat ukur, membandingkan penggunaan alat ukur. Ya, itu misalnya ada di kalimat CP-nya. Kemudian apa sih konten atau materinya? Kita bisa pakai kalau di fisika ya umumnya itu jangka sorong, kemudian mikrometeskop. Namun misalnya di ketika kita mengajar di di SMK. Nah, alat ukurnya mereka tidak pakai mikrometeskop, mereka tidak pakai jangka sorong. Apakah kita bisa pakai alat yang lain atau materi yang lain, konten yang lain? Boleh Pak Ibu, selama mereka paham menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan yang ada di pembelajaran mereka atau di lingkungan mereka, seperti itu. Nah, ini alur pembelajaran dari rumusan kalimat TP dan sebagainya Pak Ibu. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Nah, ini contoh yang lain bagaimana kita menganalisis kalimat CP, mana yang konten, mana yang keterampilan atau kompetensi. Nah, dari dua inilah kita susun kalimat TP. Ya.
Peserta didik mampu menganalisis, peserta didik mampu menggunakan, peserta didik mampu merumuskan, dan sebagainya ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya bagi di malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Mustalani yang sudah berbagi, ya, pastinya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita saat ini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mustalani, mohon angkat tangan dan buka mic-nya atau di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, Bapak, silakan Pak Ali Imran. Dari mana Pak Ali Imran? Dari Dari mana? Mohon. Riau. Wow, jauh sekali Riau. Baik, Pak Ali Imran, silakan ditanyakan yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia buat Bapak Ibu yang dari mana saja berada. Perkenalan kami Imran di Kota Kampar, Riau. Ini Pak, langsung saja saya bertanya dari CP itu Pak masih juga mengambang karena saya guru mapelnya bahasa Inggris. Saya ingin bertanya untuk membuat sebuah TP dan diturunkan menjadi ATP. Contohnya CP saya itu kan ada 3 kata kunci di sana Pak. Peserta didik menggunakan teknisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang beragam dan dalam formal dan informal satu. Dan satu apa ya? Iya. Nah, kira-kira kalau menggunakan TP-nya bahasanya yang pas bagaimana Pak? Atau bisakah seperti ini saya potong? Iya. Peserta didik mampu menggunakan teknisan. Oh ya, ini mohon maaf. Untuk membuat TP ini Pak, apakah nanti kan kita punya bukunya nih? Apakah kita langsung dimasukkan materinya atau hanya kita merubah bahasa yang di CP ini menjadi TP? Itu dulu Pak. Oke. Itu dulu Pak. Nanti baru dia pertanyaan. Terima kasih. Siap, makasih banyak Pak Ali Imran. Ini jauh-jauh ya. Itulah uniknya kalau kita eh, berbagi di ruangan daring seperti ini. Jadi kalau jauh serasa dekat seperti itu. Jadi ya terima kasih Pak Imran. Jadi begini ya. Pertama kita lihat dulu di dalam CP itu kan banyak kompetensi yang ingin dicapai di dalam kalimat CP. Per elemen juga sama biasanya. Banyak kompetensi yang ingin dicapai di sana. Nah, kita fokus dulu ke kompetensi. Maka ketika kita menyusun kalimat TP-nya, ambil satu-satu kompetensinya. Ya, ambil satu-satu kompetensinya. Kalau bahasa Inggris mungkin saya tidak terlalu paham apa, tapi ya intinya kita ambil satu-satu. Misalnya coba Bapak sebutkan yang tadi. Ini Pak yang pertama ya, dia dekat dekat CD-nya ini Pak. Kontennya banyak juga, cuma yang saya ambil kompetensi pertama. Fase D, peserta didik menggunakan teknisan untuk bisa dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal satu. Iya. Itu yang pertama. CP-nya kedua, CP itu panjang lagi Pak, banyak nih, ada 3. Cuma saya ingin menguatkan kembali supaya nanti di TP itu nggak mengaitkannya dengan materi. Kan tujuan pembelajaran itu kan dibuat berdasarkan CP. Iya. Apakah akan kita kaitkan dengan materi yang ada di buku teks atau bagaimana? Di situ masih bingungnya gitu Pak. Iya. Makasih Pak Imran. Malahan ke depan ya Bapak Ibu. Malahan ke depan itu nanti kita membuat modul sendiri, tidak berpedoman lagi kepada buku. Nah,
Makanya makanya RPP itu diganti dengan modul ajar. Artinya semua materi itu ke depan kalau memang kurikulum Merdeka ini terus bergerak, memang digunakan, tidak ada perubahan, maka kita tidak ada buku pegangan lagi. Jadi bukunya itu modul kita sendiri yang buat. Makanya kalau pertanyaannya apakah disesuaikan dengan materi yang ada di buku atau tidak? Kalau saya jawab boleh digunakan, disesuaikan atau tidak. Artinya kita pedoman kepada CP ya Pak. Jadi kalau kompetensinya ini kadang-kadang itu ada di halaman halaman 15, kemudian di kompetensi yang kedua itu di halaman 10 di buku itu dibolehkan. Tetapi kita harus lihat juga, maksudnya jangan sampai kalau katakanlah misalnya fisika, kita bicara terus tentang gerak, padahal mereka menggunakan alat ukur juga belum paham. Tapi kita harus sesuaikan itu juga, ada kompetensi prasyaratnya lah seperti itu. Kesimpulannya begini, kalau memang CP itu dan kontennya itu ada di halaman 15, kemudian selanjutnya itu ada di halaman 10, itu nggak apa-apa Pak. Jadi tidak apa-apa, jadi tidak harus sesuai dengan buku kita ajarkan, seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka seperti itu. Makanya ke depan kenapa harus dirancang sendiri modulnya, karena disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang buku itu kan secara umum ya, jadi kita tidak pedoman, malahan kita bisa mengajarkan materi yang tidak ada di buku, kita ambil tambahan yang lain di internet kah, di modul yang lain, itu dibolehkan seperti itu. Yang penting kuncinya di kompetensi anak ini harus tercapai, itu saja kuncinya. Saya kira seperti itu yang bisa saya jawab Pak Ali Imran. Oke, gini Pak. Supaya tanya adik gua. Ya. Yang TP saya tadi Pak, tolong saya dibuatkan TP-nya kira-kira sesuai nggak yang kan saya juga sudah buat TP-nya Pak. Jadi saya mau mengcounter nanti dengan yang Bapak coba tunjukkan ke saya gitu. Ya. TP samanya kan. Ya. Jadi mampu digunakan. Kira-kira TP-nya bahan peserta didik menggunakan teks lisan ya. Sebenarnya itu sudah TP ya Bapak ya. Iya. Enggak, kalau kita lihat kalau dari kalimat itu peserta didik mampu memahami teks lisan. Berarti itu kan sudah seperti kalimat TP, Pak. Walaupun itu ya. Kalau misalnya itu Bapak bisa langsung menuliskan TP juga bisa, Pak. Jadi peserta didik mampu, karena itu kan sudah seperti kalimat TP. Peserta didik mampu memahami, mampu apa tadi ya? Itu fase berapa ya, Pak? Fase B? Siap, fase D ya. Fase D, saya lihat di sini. Peserta didik ini pada elemen menyimak berbicara ya Pak ya. Oh ini, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Kemudian peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks. Ya. Kalau kita lihat dari CP ini sudah seperti kalimat TP Bapak. Jadi ini kan panjang sebenarnya. Ya. Jadi tinggal Bapak pisahkan dulu kompetensinya. Jadi kalau yang pertama itu, kalau saya lihat yang pertama itu menggunakan teks lisan ini, teks lisan. Kemudian tulisan, visual, dan teks lisan, tulisan, dan visual ini kan materi Bapak, konten. Ya, kemudian berinteraksi, berkomunikasi ini adalah kompetensinya. Benar nggak Bapak? Berinteraksi, berkomunikasi, ya kan?
dalam konteks yang lebih beragam. Jadi kita bisa menuliskan ya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru, Bapak. Peserta didik mampu berinteraksi dengan dalam konteks yang lebih beragam menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual. Nah, nanti tolong dikoreksi kalau saya memahami begini. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena kita lihat berinteraksi, berkomunikasi ini adalah apa tadi? Kompetensinya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita lihat ini, maka kita menyusun kalimat TP-nya peserta didik mampu berinteraksi. Kalau kita pisah-pisah ya, peserta didik mampu berinteraksi dalam konteks yang beragam menggunakan teks lisan. Kalau mau kita gabung lagi teks lisan, tulisan, ataupun visual. Nah, seperti itu. Kalau kita ambil lagi seperti ini, boleh juga peserta didik mampu berinteraksi dalam konteks yang beragam menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam situasi formal, ataupun kita nanti buat yang keduanya dalam situasi informal. Artinya dari dari konten ini kita bisa mencapai kompetensi berinteraksi dan berkomunikasi ke siswa kita. Kira-kira seperti itu. Tapi ini dalam konteks bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga mirip-mirip seperti ini. Ya, jadi itu. Ya. 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 Boleh sebentar Pak ya. Jadi kalau ATP itu kalimat TP ya. Kalimat TP kan sudah kita susun. Nah, kemudian nanti di ATP itu yang berbeda hanya perkiraan JP-nya per TP itu ya. Kalimat saya ulangi, perkiraan JP dalam per TP tadi, dalam satu TP itu berapa sih perkiraan JP-nya untuk mencapai kompetensi itu? Udah. Kemudian kita juga bisa melihat merumuskan kira-kira dimensi P3 apa sih yang terkait dengan TP itu. Ya, nah itu kita lihat. Kemudian kita juga bisa rumuskan karakteristik di sekolah itu apa yang bisa menunjang untuk pencapaian kompetensi itu. Nah, itu saja. Saya tunjukkan contohnya ya untuk bentuk-bentuk dari ininya, ATP-nya. Enggak, ini format aja Pak. Kalau bahasanya, kalau isinya kan Bapak tadi sudah menyebutkan TP-nya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Ini memang bukan bahasa Inggris, tetapi saya ingin tunjukkan saja formatnya. Jadi ATP itu tidak sulit sih sebenarnya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak Bos. Kelihatan ya? Nah ini, saya coba perbesar sedikit. Nah ini TP tadi yang sudah kita susun. Ya, TP-nya yang sudah kita rumuskan tadi. Kemudian materinya tadi sudah dapat, kompetensinya juga sudah dapat kita. Kemudian perkiraan JP-nya, dimensi P3-nya yang terkait dengan pelajaran kita ini. Ya. Kemudian karakteristik sekolah yang menunjang ini. Ini aja yang beda. Ya ini. Kalau yang lain kan sudah kita rumuskan tadi. Ya, makanya saya katakan tadi ATP ini tidak jauh berbeda dengan silabus. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini perkiraan JP ya. Nanti disusun pelan-pelan. Kemudian kita lihat berapa sih JP per tahun terhadap ini semua. Kira-kira itu Pak. Iya
Ya, pindah, tinggal dipindahkan saja Pak. Kalimat TP tadi pindahkan ke sini. Kemudian Bapak rumuskan perkiraan jumlah JP untuk mencapai TP tadi berapa. Itu saja ditulis Pak. Oh, berarti bahasa turunan TP itu Langsung. boleh diturunkan langsung ke ATP. Benar. Betul, betul Pak. Yang berbeda cuma perkiraan JP-nya saja dan dimensi yang ingin dicapai Pak. Oh, Gitu. jadi tidak dikaitkan kan tadi elemennya yang dituju itu kan menyimak berbicara. Ah, ah. Apakah nanti tidak dimasukkan lagi bahasa yang ada di elemen berbicara itu, Pak? Atau tadi kan peserta didik mampu berinteraksi Mm-mm. uh, dengan menggunakan teknisan seperti formal dan informal. Mm-mm. TP-nya dan Iya. TP-nya seperti itu juga kan? Eh, ya, kalimat TP-nya tetap sama, Pak. Diturunkan terus, sama. Di ATP juga TP yang tadi, Pak. Jadi di elemen nanti kita turunkan lagi TP-nya, Pak. Seperti itu. Ini saya yang sifatnya di ya, jadi yang tadi juga kita menyimak dan berbicara. Mm-mm. Ada unsur-unsur dari penyimak dan berbicara itu dimasukkan tanpa ada di berbicara itu atau adalah artinya kompas dan jadi misalkan ATP apakah seperti itu yang saya maksud. Ya. Jadi di elemen itu kan ada CP-nya lagi, Pak. Bapak turunkan lagi menjadi TP. Gitu. Jadi tadi kan yang kita turunkan itu adalah CP secara umum. Nah, kita bisa lihat juga di per elemen itu ada CP-nya. Nah, CP per elemen itu kita turunkan lagi menjadi TP. Nah, dari TP itu baru ditempelkan saja di apa namanya di ATP ini. Yang berbeda itu TP-nya sama seperti yang tadi. Yang berbeda apa sih yang berbeda di ATP? Yang berbeda itu hanya ada penambahan perkiraan jumlah JP dan juga dimensi P3 yang ingin dicapai dan apa sih karakteristik yang ada di sekolah untuk menunjang pencapaian CP atau TP yang tadi. Itu saja Pak yang berbeda. Jadi kalau elemennya itu ada beberapa di CP-nya, maka kita analisis TP-nya itu juga banyak sesuai dengan yang ada di itu, yang ada di CP. Atau bisa nggak seperti ini saya buat Pak? Ya, Kalau tidak apa Bapak sudah mengerti. ya. Jadi TP-nya seperti tadi peserta didik mampu berinteraksi Mm-mm. dan berkomunikasi Mm-mm. menggunakan teknisan Mm-mm. bicara informal maupun formal itu TP-nya. Iya, itu TP-nya. Kemudian TP-nya peserta didik mampu berinteraksi dengan saling bertukar pikiran Mm-mm. dengan menggunakan teknisan baik secara Bisa, Pak. Bisa. Gitu aja, Pak. Jadi sebenarnya kita nggak banyak kerja sih di sini. Yang kerja kita itu hanya menurunkan TP dari CP yang ada. Yang di ATP ini cuma waktunya saja, Pak, yang di ini, yang disesuaikan aspek itu perkiraan JP-nya. Sama-sama. Iya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih kembali Pak Imran. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Saya ke Pak Jul, jadi Jadi gini Pak, terus mungkin dari saya ya pribadi terkait ATP tadi yang sesuai dengan format yang Pak Ustaz
Iya Pak. Oh Bu Saripah yang nanya ya. Ini pertanyaan Bu Saripah ya? Iya betul Pak Gus. Iya. Itu eh, memang tidak secara umum ada, kalau kita lihat di PMP memang nggak muncul sih Bu Saripah. Ya, tidak muncul. Kenapa itu ada? Jadi itu ada untuk membantu kita di saat menyusun modul ajar Bu Saripah. Jadi kita di sekolah itu apa sih, ada sumber daya pendukungnya. Contoh, saya mudahnya misalnya fisika lah, karena saya lebih gampang memahami. Menggunakan alat ukur. Di sekolah saya itu alat ukurnya, karena saya di SMK, saya nggak pakai, anak-anak itu tidak banyak menggunakan jangka sorong, ataupun jangka sorong ada, mikroskop tidak menggunakan. Karena apa? Karena di SMK saya itu jurusannya adalah tata busana misalnya, jadi mereka kan pakainya alat ukur yang lain. Jadi sumber daya yang ada di sekolah itu tidak harus, maksudnya sumber daya yang di sekolah itu mendukung yang tadi, mendukung eh, pencapaian alat ukur. Contoh lah, TP-nya adalah peserta didik mampu membandingkan, atau peserta didik mampu menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Nah, karakteristik di sekolah saya itu jurusannya adalah tata busana, dia tidak pakai jangka sorong. Jadi materinya di situ saya bisa pakai materi yang lain. Itu maksudnya. Ataupun pelajaran yang lain juga bisa disesuaikan lah. Itu maksudnya pendukung. Kita bisa mengajarkan puisi. Kita mengajarkan tadi secara formal dan informal. Apa sih sumber daya yang mendukung di sana? Kalau kita sudah rumuskan di ATP secara formal yang saya tunjukkan, itu lebih mudah pada saat kita merancang strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Itu lebih mudah pada saat kita menyusun langkah-langkah pembelajaran. Walaupun kalau kita lihat di PMM itu tidak ada muncul Bu Sarifah, memang tidak ada muncul apa namanya, bentuk ATP yang seperti saya tunjukkan tadi. Yang muncul biasanya kalau di ATP yang ada di sana, dimensi P3-nya, kemudian perkiraan CP-nya ya, kompetensi yang ingin dicapai. Biasanya seperti itu ya Bu Sarifah. Iya benar Pak. Ya, itu hanya pendukung saja sih Bu Sarifah. Jadi kalau saya mengambil ini pemahaman seperti media pendukungnya ya, Betul. media pendukung dari capaian tadi. Ya, Terus karakteristik. kalau contohnya, kalau misalnya di narasinya Pak Kus itu tadi alat ukurnya mungkin meteran untuk ukur itu narasinya nama alatnya itu atau seperti apa di Nam- karakteristik? Nama alatnya Pak Bu. Oke, berarti Ah, nama medianya lah intinya gitu ya. ah, Baik. Terima kasih Pak Kus sama-sama Bu atas informasi. Sarifah. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi terkait materi kita malam hari ini? Sepertinya sudah, alhamdulillah sudah pada paham ya. Pak Kus mohon Paham, materinya paham apa bingung nih? dislide. Paham apa bingung nih? Nggak tahu juga nih Pak Kus. Mungkin karena belum dipraktekin jadi Iya. semua paham duluan. Hmm. Nanti pada praktek baru nggak paham cari Pak Kus. Iya. Baik, ada Pak Mun yang tunjuk tangan, silakan. Oh ini Pak Jan Trisman. Silakan Pak Jan Trisman. Oh iya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya dengan Bang Usman dari Tanjung Pinang, Pulau Riau. Di jauh-jauh semua, Pak ya. Iya. Baik, saya cuma ini saja ingin ingin apa namanya, sebenarnya di sekolah kalau di SMK, Pak, di sekolah SMK saya sudah SMK PK. Iya. Alhamdulillah, jadi kita sudah melakukan 2 tahun PK. Dan artinya saya cuma me- apa namanya, ingin belajar begitu, belajar artinya kadang-kadang bukan dengan tujuan menakut-nakutin begitu ya, artinya Iya. karena kita di kurikulum baru Bapak Ibu, jadi kadang-kadang em, proses transisi itu begitu lama, artinya karena itulah saya hadir di sini dalam artian saya bukan paham-paham juga walaupun kita sudah 2 tahun melaksanakan. Jadi saya terus belajar, jadi saya menganggap bahwasanya Bapak Ibu yang bersangkutan mungkin paham 100%, understandable atau duluan understandable kan begitu.
Iya. kadang-kadang tidak standar apa segala macam. Jadi kadang-kadang itulah yang kita ikuti. Makanya banyak anak-anak kita karena selama ini biasanya proses coba-coba namanya jadilah seperti itu. Nah, itu kira-kira terus yang dari Bu Sarifah tadi yang memang kekhususan tadi memang saya merasakan kalau di SMA kan ada kalau kita adalah di hospitality di Pagelan, Busana dan kecantikan. Artinya pada saat kita menyusun materi ajar belajar pasti akan berbeda dengan SMA yang itu lebih umum gitu. Artinya kekhasan kita itu lebih kepada kejuruan yang kita kembangkan itu tidak mungkin saya dapat share dari SMA lalu diambil itu tidak mungkin karena di situ ada usulan begitu ya Pak Gus ya. Ya, ya, Pak. Terima kasih sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak John Trisman yang sudah berbagi. Benar Bapak Ibu. Jadi artinya apa dalam kurikulum Merdeka ini saya pun juga banyak mencari-cari informasi dan terus belajar baik itu dalam komunitas kami fasilitator dan juga di komunitas-komunitas yang lain. Kita kadang-kadang menjadi bingung dengan informasi-informasi yang ada di sekitar kita ya, seperti kata Pak John Trisman tadi, beliau sudah 2 tahun pun banyak juga harus belajar, apalagi yang kita baru belum sampai setahun Bapak Ibu. Yang intinya Bapak Ibu harus pahami bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu mengajarkan sebuah materi, mengajarkan sebuah pembelajaran itu kepada anak didik sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka di sekolah. Jadi SMK dan SMA pastinya akan berbeda Bapak Ibu. Yang kedua, itu harus dilihat kompetensi yang ingin dicapai dalam setiap fase. Fase D, fase E, fase F ataupun fase A, B, C itu akan berbeda dengan fase yang lain. Walaupun elemennya itu sama Bapak Ibu. Ya, elemennya itu sama, tetapi fasenya akan berbeda. CP juga akan berbeda di setiap fasenya. Seperti itu. Paling sederhana begini Bapak Ibu. Yang paling sederhana Bapak Ibu harus menyusun strategi pembelajaran itu untuk mencapai kompetensi minimum yang ada di CP. Itu yang paling sederhananya. Jadi di kalimat CP itu kan banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pisahkan dulu mana CP, mana kompetensi, mana konten, itu dulu dipisahkan. Ketika sudah dapat dipisahkan, maka baru bisa disusun kalimat TP-nya. Nah, bagaimana dengan ATP? ATP itu tinggal kita rancang alurnya, waktunya, elemen yang ingin dicapai. Tadi yang terakhir ada karakteristik yang saya tambahkan. Bukan saya tambahkan sebenarnya, itu adalah format yang diberikan juga, tetapi format itu tidak muncul secara umum. Itu untuk pedoman kita pada saat menyusun modul ajar. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau mape yang lain saya mungkin agak sedikit bingung menjelaskannya, tetapi secara keseluruhan seperti itu pola dan langkah-langkah yang bisa dilakukan diikuti oleh Bapak Ibu. Apakah dia bahasa Inggris? Karena kita kebetulan hari ini adalah MGP bahasa Inggris, ataupun matematika juga sama ya. CP dilihat kompetensinya, dilihat kontennya, kemudian susun kalimat itu. Peserta didik mampu kompetensinya apa, kemudian kontennya apa untuk mendukung kompetensi itu. Kira-kira itu yang sederhana Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Sarifah. Baik, terima kasih Pak Kustalani. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan berbagi terkait pengalaman. Baik Bapak Ibu, mungkin dengan berakhirnya materi dari Pak Kus, maka berakhir pula pertemuan kita malam ini. Sebelum berakhir, mungkin ada statement terakhir Pak Kus. Iya. Begini. Mungkin nanti ada di Pak Imran sudah masuk ke grup komunitas. Enggak, ini tadi linknya dari mana? Baik. Jadi mungkin nanti bisa hubungin saya kirimkan nomor handphone saya boleh, atau nomor dari Bu Susi ketua komunitas. Nanti di Atau gimana Pak? ya, nanti dikirim oleh ketua komunitas saja. Nanti saya kirim ke Bu Sarifah atau ke Bu Susi.
Nanti biar Bu Susi yang mengirimkan ke walaupun nggak. Boleh boleh Pak. Saya minta tolong nerimanya. Saya kan ada terkoneksi nih Nek. Oh. Iya. Baik, baik. Baik, Iya. saya kirimkan di kolom chat ya Pak Imran. Ya. Oke, sudah? Sudah. Ah, Silakan Pak. ya. Saya singkat saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus artinya kita larut dengan kebingungan, maka kita tidak akan apa ya? Tidak akan mulai ya, belum belum mulai untuk bergerak. Jadi walaupun bingung, walaupun agak sedikit-sedikit kita gimana ya cara menyusunnya, apakah ini salah, apakah ini benar. Yang penting Bapak Ibu terus bergerak, terus melakukan, terus merancang, terus ya menulis atau apapun istilahnya. Yang penting Bapak Ibu terus untuk memulainya, ya, memulainya masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Di tengah perjalanan Bapak Ibu ada rintangan dan sebagainya, ya nikmati saja, ya nikmati saja, karena itu adalah bagian dari proses. Kurikulum Merdeka ini terus berbenah Bapak Ibu. Hari ini saja itu sudah beberapa kali ada regulasi-regulasi yang terus diperbaiki demi kesempurnaan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu larut dengan susah, bingung, salah dan sebagainya, kita akan terhenti. Tidak akan tahu kita yang bagusnya, yang benarnya, kemudian yang sempurnanya bagaimana. Makanya Bapak Ibu yang ada di dalam room ini, ya, room ini di Jemil ini, saya mengajak kita terus untuk berbakti, terus melaksanakan dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu